Kemudian juga research, fokus saya di product design and innovation management. Ya, beberapa di ITS saya membuat satu research group di level ITS, namanya adalah Bramunastia. Bapak sekalian bisa search di Instagram masing-masing, di sana ada nama Bramunastia. Itu adalah research group yang saya pimpin. Di sana kami anggotanya itu adalah para mahasiswa yang punya passion dan minat di bidang pengembangan atau produk-produk desain, ya, pengembangan sebuah produk yang kami buat, ya, itu banyak berhubungan dengan human factors, ya, banyak banget dengan human factors yang selalu tiap tahun kami target, ya, kami mentarget diri kami sendiri untuk menghasilkan beberapa produk dan kita kompetisikan di skala nasional maupun internasional. Kami memulai research group itu sebetulnya mulai 2016, tetapi baru resmi berdiri dengan SK Rektor itu baru beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Nah, kami mengkompetisikan itu di level nasional maupun internasional, dan alhamdulillah sudah ada sekitar 20-an, ya, 25-an award yang kami peroleh di level nasional maupun di level internasional. Jadi kalau kita bicara tentang mata kuliah kita, human factors itu, ya, economics itu, kita pada prinsipnya nanti bisa kita salurkan kepada pengembangan sebuah produk. Yang pengembangan sebuah produk itu menjadi ini, Pak, menjadi bentuk dari engineering, ya, atau rekayasa kita, ya, terhadap ini, terhadap produk-produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Intinya seperti itu. Dan saya menceritakan ini bukan tanpa alasan, karena memang kita mempelajari teori itu kan kadangkala sesuatu yang cukup membosankan, ya. Tetapi kalau kita tahu bentuk aplikasinya ditampilkan dalam sebuah produk, dalam sebuah karya tangible, maka justru dari situlah kita menjadi sangat tertarik sekali, jadi sangat berminat sekali untuk menggeluti human factors, gitu ya. Itu yang saya kembangkan kepada teman-teman, saya arahkan kepada teman-teman di tim Bramunastia tersebut, ya. Kami biasanya paling sering tuh berkompetisi di Korea, ya, karena di sana kami punya semacam lembaga pengadilan yang membantu kita mempromot maupun memfasilitasi saat kita berkompetisi. Oke. Nah, beberapa waktu belakangan ini, kemarin saya juga diminta, ya, kalau biasanya berkompetisi saya sebagai peserta, ya, selama 4 tahun belakangan sebagai peserta, namun setahun belakangan ini saya diminta tolong juga untuk menjadi seorang reviewer, ya, atau juri untuk menilai karya-karya inovasi dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Saya sangat terkejut, begitu ya, ketika banyak produk-produk inovasi dari mahasiswa maupun para peneliti Indonesia, ya. Tidak hanya mahasiswa, ya, tapi peneliti juga para dosen maupun dari lembaga, begitu ya, itu yang menampilkan karya-karya inovasi yang luar biasa, punya banyak manfaat, tidak kalah dengan dari peserta dari negara lain. Peserta dari negara lain itu yang sering ikutkan kompetisi itu ada dari Malaysia, Singapura, kemudian Taiwan, Korea, kemudian Iran itu banyak sekali, kemudian dari Uni Emirat Arab itu juga banyak sekali, ya, termasuk juga dari Europe, ya, dari
wilayah Eropa itu beberapa kali saya ketemu sama kolega-kolega dari Turki ya, kemudian dari UK juga ada, maupun juga ada partisipan yang dari US, tapi kebetulan saya nggak mereview atau nggak menjuri yang dari US. Nah, yang menarik juga ternyata juga kemarin ya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya, saya melihat ada, kebetulan bukan di room saya, ada pemenang dari TNI, Pak. Nah, TNI juga ada, cuman saya kurang tahu ya TNI itu dari mana, tapi kayaknya dari wilayah Kodikal, Pak. Ya, dari wilayah Kodikal. Artinya kita kalau memiliki sebuah ide, memiliki sebuah karya inovasi, ya, tentunya dengan aplikasikan ilmu yang kita dapat ya dari perkuliahan seperti kita seperti ini, kemudian Bapak kuliah dengan Pak Yuda maupun kuliah dengan para dosen yang lain, dan itu bisa diwujudkan dalam sebuah bentuk produk. Kita nggak kalah dengan inovator-inovator dari negara lain ya. Kalau nggak salah kemarin dari TNI Kodikal itu juga dapat apresiasi, kalau nggak salah silver atau apa itu saya lupa ya. Ada karya yang mereka ikutkan kompetisi. Nah, saya melihat itu sebagai satu potensi gitu ya, bahwa Bapak sekalian ini kan di Sekolah Tinggi Teknologi gitu ya. Nah, di sana tentu harapannya tidak hanya belajar secara teori, tapi juga mampu menghasilkan ya, atau menerjemahkan dari teori itu menjadi sebuah produk real atau produk tangible yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan di STAL itu saya pernah diajak keliling di sana dengan Kolonel Ahmadi maupun Letkol Joko Purnomo ya, termasuk juga komandan STAL itu. Sana punya laboratorium namanya saya lupa, namanya laboratorium apa itu, laboratorium untuk tempat latek ya. Saya lihat di sana itu punya banyak sekali peralatan yang bisa digunakan untuk menghasilkan karya-karya inovasi. Bahkan di sana punya mesin 3D printer itu, Pak, ya lebih canggih daripada yang saya miliki di Departemen Teknik Sistem Industri. Sana kalau nggak salah punya mereknya Stratasys kalau nggak salah, dan itu ukurannya besar dan bisa memproduksi yang objek yang sangat besar juga. Nah, ini kan suatu hal potensi yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga kalau kita berkolaborasi dengan kolega-kolega Bapak di departemen atau jurusan sebelah ya, mesin ataupun elektro, maka kita bisa produk-produk berkualitas ya. Tahun lalu saya sama Kolonel Ahmadi itu menginstalkan alat, kami buatkan alatnya, engineer-nya dari kami, programmernya dari kami membuatkan alat untuk latihan menembak. Jadi kita buatkan semacam virtual reality shooting game. Alatnya ada di STAL, sudah kami install di sana. Peralatannya Taiwan ya waktu itu. Kemudian programnya kami bikin sendiri. Jadi untuk latihan para prajurit TNI itu untuk mengasah keterampilan. Dan ini kami lakukan riset itu, dan kami saat ini sedang bekerja untuk menghasilkan karya ilmiah yang nanti bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya, banyak orang. Nah, alatnya sudah ada di sana, dan mungkin nanti kalau Bapak-Bapak sekalian sudah kuliah secara offline, mungkin nanti bisa ditengok di sana. Ada 2 senapan yang kita buat ya, senapannya laras panjang sama laras pendek ya, pistol ya. Nah, di sana itu nembaknya itu nggak perlu pakai peluru, tapi cukup menggunakan itu nanti dia bisa menarik pelatuknya, kemudian di dalam aplikasi atau gamenya itu bisa keluar pelurunya, dan nanti bisa dihitung kira-kira scoringnya itu berapa.
Nah, untuk melatih ketajaman ya di dalam menembak. Nah, di dalam case itu ya banyak unsur human factors atau ergonomics yang kita coba kita coba analisis gitu ya. Salah satunya adalah ketepatan kita di dalam menembak gitu ya. Kemudian usability ya, kemudian persons level of presence dari sebuah virtual reality itu tampilannya itu walaupun objeknya itu 3 dimensi ya, objeknya 3 dimensi virtual itu seolah-olah bisa menyerupai kondisi yang nyata. Jadi ada hampir menyerupai inilah ya kondisi yang real sesungguhnya. Nah, itu kita evaluasi dengan pendekatan ergonomics yang nanti kita pelajari dalam 1 semester ini. Kira-kira begitu, Pak. Nah, itu adalah hal-hal yang merupakan aplikasi yang menarik yang nanti ya kami harapkan ya dengan kuliah yang kita pelajari di 1 semester ini muncul gagasan-gagasan menarik dari bapak-bapak sekalian sehingga sehingga muncul karya ya real yang bisa disumbangsikan kepada masyarakat. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi saya ingin mengajak dari kuliah yang teori yang kita pelajari itu ya mari kita coba aktualisasikan untuk menjadi objek, menjadi produk yang bisa bermanfaat dan tentunya juga bisa membuat profil ya atau kurikulum bapak-bapak sekalian bisa menjadi meningkat ya dengan mengikuti sebuah kompetisi gitu ya, kompetisi internasional ya. Sekarang kompetisi internasional setahun belakangan ini kita lakukan secara online. Nah, itu bisa branding ya bapak sekalian untuk karir ya ke depan ya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dalam kuliah kita ini banyak hal yang bisa kita tarik atau kita wujudkan nantinya dalam bentuk produk yang bisa bermanfaat maupun bisa dikompetisikan dan pada akhirnya berdampak pada profil diri masing-masing ya, profil diri maupun profil institusi SDAL ya dan TNI dia khusus pada umumnya. Oke. Bapak-bapak sekalian, itu perkenalan dari saya gitu ya dan nanti mungkin perlu juga ada perkenalan dari bapak sekalian at least gitu ya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu lah secara umum kuliah kita ini seperti apa, nanti baru kita sambung dengan kenalan dari bapak sekalian. Nah, tujuan instruksional kita bapak sekalian dalam mata kuliah APK dan ergonomi ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ergonomi ini adalah mata kuliah yang didesain ya untuk memberikan wacana dan pemahaman tentang interaksi manusia. Jadi di dalam konteks kita mempelajari ergonomi itu kita akan memahami tentang interaksi manusia. Nah, interaksi manusia ini tentu dengan objek atau subjek lain gitu ya. Yaitu dengan mesin ya mesin atau fasilitas produksi maupun dengan kerja industri. Jadi kita akan belajar tentang interaksi manusia ini dengan mesin maupun lingkungan kerja kita di industri. Nah, industri ini tidak harus industri berupa perusahaan, tapi juga industri dalam bentuk yang lain. Apa? Industri dalam bentuk yang lain itu adalah misalnya adalah industri pendidikan. Ya, Bapak kuliah, ada dosen yang mengajar, ada manajemen prodi, gitu ya. Kemudian ada bagian administrasi akademik, ada bagian kerjasama pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Maka interaksi yang ada di dalam industri pendidikan ini, ya juga termasuk dalam interaksi yang kita pelajari dalam ergonomi. Jadi kita akan melihat bahwa ergonomi itu luas, tidak hanya mengurusi interaksi manusia dengan mesin, tapi juga interaksi manusia dengan lingkungan kerja kita. Ya. Nah, industri pendidikan juga termasuk industri. Rumah sakit juga termasuk industri, yaitu industri kesehatan. Nah, di dalam kita melihat interaksi manusia dengan mesin maupun dengan lingkungan kerjanya, itu kita perlu
menelaah secara spesifik, secara fokus kepada kemampuan, kelebihan, kekurangan atau keterbatasan manusia itu. Kenapa ini perlu kita lihat? Karena dalam interaksi manusia dan mesin dan lain sebagainya itu akan berhubungan dengan kelebihan manusia, berhubungan dengan keterbatasan manusia. Contoh begini Bapak-bapak sekalian. Ya, kita mencoba menelaah interaksi manusia dengan mesin. Ya, ambil saja contoh yang mudah adalah manusia dengan katakanlah kendaraan, dengan mobil atau motor. Ketika kita berangkat dari rumah misalnya ke kampus ya, kampus STM. Maka di sana ada interaksi. Interaksi kita menggunakan mobil tadi. Lalu pertanyaannya, kelebihan dan keterbatasan manusia apa yang perlu kita perhatikan? Ya, kelebihannya ya, dan keterbatasannya bahwa manusia di dalam mengendarai sebuah mobil itu ada hal-hal kelebihan dan kekurangan yang perlu kita perhatikan. Ya. Kelebihannya apa? Misalnya kelebihannya adalah ketika manusia mengendarai sebuah mobil ya, maka manusia memiliki kelebihan untuk bisa secara autonomus ya menggerakkan setir kita, mengatur kecepatan sehingga waktu tempuh dari rumah ke kampus itu cukup cepat ya. Jadi kita akan punya kemampuan berpikir, punya kemampuan kognitif untuk menentukan rute mana yang kita ambil ketika ada jalan yang kita hadapi itu macet ya, yang di depan kita macet, kita akan mencari jalan alternatif gitu ya. Atau kita punya kemampuan untuk mengatur kecepatan ketika jalannya agak longgar, maka kita bisa menambah kecepatan kita ya, dengan mudah gitu ya. Maka itu menggambarkan kelebihan manusia ya. Dan juga ada aspek kelemahan manusia. Apa aspek kelemahan manusia ya? Rupanya boleh jadi manusia itu dalam mengendarai mobil punya keterbatasan ya, daya konsentrasi. Ketika kita mengendarai katakanlah lebih dari 2 jam, maka mata itu kan jadi lelah, badan itu akan jadi pegal gitu ya, butuh peregangan gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah keterbatasan manusia dalam interaksi manusia dengan mobil itu yang perlu nanti kita berikan sentuhan engineering ya. Nah, sentuhan engineeringnya bagaimana? Kalau misalnya 2 jam itu mengendarai, maka manusia itu akan mungkin mudah bosan, kemudian dampaknya ngantuk ya. Maka ya kita bisa mendesainkan ya sebuah katakanlah alat yang membangunkan manusia ketika terkantuk ya. Biasanya namanya micro sleeping. Ketika kita nyetir, kalau kita lama nyetir kan bosan, terus lama-lama tuh ngantuk. Kita tuh kayak micro sleep gitu ya. 1 detik, 2 detik itu hampir fallen asleep gitu ya. Jadi kayak kalau orang Jawa itu bilang tekluk gitu ya. Jadi seolah kehilangan kesadaran walaupun hanya 1 detik, 2 detik. Itu namanya micro sleep. Maka kita bisa mengembangkan sebuah alat ya untuk mengembalikan kesadaran manusia. Nah, ini yang mau saya ceritakan ya. Dari interaksi manusia yang sederhana begini, Pak, manusia dengan mesin ya. Maka kami dulu pernah mengembangkan alat itu namanya MAFTEC ya. Masinis Fatigue Detector. Kebetulan waktu itu kami kasih nama MAFTEC karena kami berkompetisi di ini, Pak, di event nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Kebetulan waktu itu topiknya adalah inovasi pada railway, kereta api, perkereta apian. Jadi kami buatkan alat ya untuk mencegah kantuk dari seorang masinis ya ketika masinis itu melakukan kegiatan mengoperasikan lokomotif selama lebih dari 6 jam. Itu 2 jam aja sudah lelah mereka. Maka kami mencoba membuat inovasi dengan prinsip interaksi manusia dan lokomotif gitu ya.
kita ukur ya berapa jumlah kedipan matanya dalam satuan waktu tertentu. Ketika satuan waktu tertentu itu matanya jumlah kedipannya tidak sesuai dengan standar, maka dia ngantuk. Maka mini PC yang kami kami kembangkan itu kami kasih program, kemudian dia memerintahkan yang namanya handband ya. Dulu awalnya kita buat handband, kemudian di versi yang ketiga ya itu kita pakai jam Xiaomi waktu itu. Ya, kita pakai jam Xiaomi. Jadi jam Xiaomi itu nanti akan dikendalikan oleh mini PC tadi untuk bergetar, sehingga orang yang tadi masinis tadi yang sudah mulai terkantuk gitu ya, maka dia akan bangun. Jadi jam Xiaomi itu kan bisa bergetar Pak ya, kan ada efek getarnya ya kalau kita gunakan jam Xiaomi harga 100 ribuan itu ya. Nah itu bisa dikendalikan getarannya. Kalau dia ngantuknya parah getarannya tinggi, kalau ngantuknya biasa getarannya rendah. Nah itu kita buat itu Pak, karena kita melihat ada ini interaksi manusia dengan mesin. Nah itu kemarin kita kompetisikan di nasional, alhamdulillah waktu itu juara 1 dan dapat hadiah juga. Ya tim kami dapat hadiah apresiasi berupa award maupun dana pengembangan inovasi berikutnya sebesar sekitar 50 juta waktu itu untuk pengembangan inovasi berikutnya. Dan kami challenge. Kemudian dari situ kita bawa ke event internasional, kami dapat silver di event Korean Innovation Youth Olympiad ya. Kami dapat silver di sana. Nah, itu dari ini Pak, dari apa ya? Dari hal sederhana ini, interaksi manusia dengan mesin. Ya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi hal yang penting ketika di dalam lini industri kita itu industri perkereta apian gitu ya, kita temukan bahwa masinis itu mudah kantuk. Kira-kira begitu Pak. Ya, oke. Kemudian dari tujuan interaksional ini ya, setelah Bapak tahu interaksi manusia ya dengan segala kemampuan dan maupun kekurangannya ya ketika berinteraksi dengan mesin, maka kita akan memahami ya, pemahaman dan penguasaan materi studi ini ya, akan memberikan manfaat untuk menghasilkan rancangan sistem kerja yang optimal dan memungkinkan terwujudnya kondisi kerja yang kita kenal dengan istilah NAC. Ya, jadi ketika kita membuat MAFTEK tadi, tujuannya apa sih? Sistem kerja yang optimal dengan kriteria NAC. NAC itu aktif, yang kedua adalah nyaman, aman, kemudian yang keempat adalah sehat, dan yang kelima adalah efisien. Kira-kira begitu Pak. Nah rupanya dari kasus itu ya yang MAFTEK tadi, saya banyak dapat komunikasi. Saya akhirnya dapat kontak ya, ditelepon ya sama beberapa praktisi dari perusahaan. Ada dari Adaro, kemudian ada dari Vale Indonesia, macam-macam itu yang pengen tahu teknologi yang kami kembangkan itu seperti apa. Mereka perusahaan tambang. Nah rupanya para praktisi di perusahaan tambang itu menemukan fenomena yang mirip-mirip Pak. Satu, di perusahaan tambang di Vale itu pengendara sopirnya ya, pengendara truknya yang membawa yang jumlahnya berton-ton di dalam truknya itu ya dari pabriknya ya hingga ke jeti untuk pengiriman itu mengendarai 3 jam itu dia relatif cepat kantuk. Nah, mereka ingin diaplikasikan alat model seperti itu. Kemudian di Adaro juga ingin diterapkan, tapi bukan di truk, tapi di alat berat. Ya, Bapak kemarin lihat ya, mungkin kemarin Presiden Jokowi dan beberapa pemimpin negara kita kan waktu kunjungan ke mana itu ke Sumatera Barat ya, melihat gedung gubernur ya, gubernuran yang runtuh karena namanya kemarin gempa gitu ya. Kan di sana ada itu yang beredar gitu ya. Ada operator yang menggunakan alat berat ya, kayak hexa ya, backhoe dan lain sebagainya. Nah, rupanya hexa backhoe seperti itu kalau operator mengoperasikan itu Pak ya, di Adaro, di tambang maupun di proses recovery gempa kemarin itu
cepat mudah lelah, Pak. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya itu panas, lingkungan kerjanya itu nggak mendukung, sehingga mengerjakan aktivitas yang begitu itu nggak sampai 2 jam. Itu sudah terasa bosan dan dampaknya itu ngantuk. Ya, maka waktu itu Adaro itu nanya, penasaran ya. Alat ini bisa nggak dikembangkan untuk kebutuhan alat berat? Ya, jadi operator alat berat itu kalau kita pernah datang ke Adaro, yang dipakai di mana di Sumbar itu untuk recovery gempa, itu ukurannya itu bisa 2-3 kali lipat, Pak, ukuran alat beratnya itu besarnya gitu ya. Dan itu tentu sangat membuat si operator itu mudah lelah ya, karena kompleksitas alat, kemudian karena juga kebosanan ya, lingkungan kerja demikian, sehingga menjadi lebih mudah kantuk. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa diterapkan ke sana. Nah, nanti parameternya adalah enase, Pak. Enase. Apakah dengan menggunakan alat itu sudah diinstal di alat berat, sudah diinstal di truk ya, sudah diinstal di lokomotif atau mungkin di mobil, apakah akan jadi lebih efektif? Apakah akan membuat si operator itu menjadi lebih aman, lebih nyaman? Apakah lebih sehat? Apakah nanti menjadi lebih efisien dalam hal pengurangan angka kecelakaan dan lain sebagainya? Maka nanti aspek keberhasilan implementasi tadi itu ya, alat atau teknologi itu bisa kita ukur dengan seberapa efektif alat itu bermanfaat, seberapa nyaman alat itu ketika digunakan, seberapa besar tingkat keamanan yang dihasilkan dengan adanya implementasi alat baru tersebut, ya seberapa besar ya tingkat kesehatan si pekerja itu dengan adanya support alat ini maupun efisiensinya. Nah, itu bisa diukur. Jadi ketika kita melihat dari interaksi manusia dengan lingkungan kerja maupun mesin, nanti kita parameter ukuran keberhasilannya itu ini, Pak. Efektif, nyaman, aman, sehat, efisien. Nah, ukuran yang paling gampang ini nanti kita bisa ukur dengan menggunakan katakanlah kuesioner persepsi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, dalam mata kuliah ergonomi ini kita itu belajar interaksi manusia dengan mesin maupun lingkungan kerja itu nanti kita akan evaluasi ya. Kemudian kita fokus kepada kemampuan keterbatasan manusia, dan nanti kalau sudah berhasil kita buatkan katakanlah sebuah alat atau perbaikan kerja di sana, maka ukuran keberhasilannya adalah seberapa efektif, seberapa nyaman, seberapa aman, seberapa sehat, seberapa efisien. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini adalah tujuan instruksional kita. Yang pertama. Yang kedua, setelah mengikuti proses belajar mengajar, diharapkan mahasiswa ini punya pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi mengenai satu teknik analisis. Ya, jadi kita nanti akan belajar teknik analisanya. Teknik analisa untuk mengenali perilaku manusia, teknik analisa untuk mengenali kelebihan dan keterbatasan manusia, dan lain sebagainya. Kita akan belajar teknik analisis. Ya, nanti ada metode NASA TLE, kita nanti ada metode kita menggali human error, ya kita akan menggali dengan metode antropometrik, biomekanik, ya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Bapak sekalian diharapkan paham dan punya kompetensi tentang konsep dan prinsip dasar ergonomi yang selanjutnya bisa mengaplikasikan di dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Ya. Bapak sekalian, yang namanya enase itu ya ada komponen efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu kalau di perusahaan dikenal sebagai produktivitas, Pak. Ukuran produktivitas. Ya, seberapa besar ya hasil efektivitas ya dibandingkan atau disandingkan dengan efisien itu berapa besar. Maka itu adalah ukuran produktivitas. Jadi kalau kita sudah belajar konsep dan prinsip dasar ergonomi ya, nanti kita akan bisa mengaplikasikannya. Diaplikasikan bisa dalam bentuk intervensi sebuah alat, bisa juga tidak berupa alat, berupa rancangan cara bekerja. Ya, rancangan cara bekerja itu misalnya begini, Pak. Dulu pernah kasus yang kami tangani di semen ya, perusahaan semen Gresik. Perusahaan semen Gresik itu ya ketika
mendistribusikan semen dalam bentuk sak itu kan pakai truk tronton yang gede itu Pak ya. Nah, rupanya ya storage dari semen itu ada yang storage semen itu berupa apa namanya packing plan-nya ya itu berada di area atas Pak, berada di atas ketinggian, di atas kalau nggak salah 10 meter gitu ya. Nah, ketika mengangkat atau memindahkan ya dari atas itu hingga ke truk itu biasanya diluncurkan Pak, pakai satu alat namanya kayak perosotan gitulah kalau anak-anak kecil ya, seluncuran ya, perosotan lah. Kira-kira rel gitu. Ya kayak rel gitu ya, ya kayak apa ya, ya hanya kayak ini Pak, ya perosotan anak-anak TK itulah Pak kira-kira ya. Ya jadi ada kayak rel itu, ada jalannya gitu ya, dari bahan besi gitu. Nah diluncurkan dari ketinggian 10 meter Pak, nanti ada si petugas itu di bawah itu yang nangkep semennya yang sudah meluncur tadi Pak ya, ibaratnya itu kayak kiper gitu lah Pak, nangkep bola. Coba bawa bayangkan, ukurannya beratnya itu 40 kilo, diluncurkan dari ketinggian 10 meter ya, dengan kecuraman tertentu ya. Jadi relnya itu melandai ya mungkin sekitar 45 derajat lah, sehingga tidak terlalu curam. Nah bayangkan ya, ketika menahan begitu kira-kira butuh power yang besar nggak supaya dia nggak jatuh, supaya semennya juga nggak rusak, kan butuh power yang besar ya. Ya. Nah bayangkan berapa jumlah sak semen yang harus mereka tata. Satu truk tronton itu jumlahnya itu sekitar 200-an kalau nggak salah, 200 ya, kapasitas menengahnya itu 200. Berarti kan dia harus 200 kali operasi gitu kan, melakukan menangkap yang diprosotkan tadi kemudian diletakkan ya. Berarti itu kan beratnya. Coba kita bayangkan posisi untuk menangkap itu kan kayak posisi kiper gitu ya, dari arah depan. Kira-kira lama-lama itu bakaran sakit nggak? Pasti sakit. Maka mungkin kita tidak punya cukup besar modal untuk membuat investasi alat gitu ya, supaya lebih mudah atau lebih nyaman, lebih enak sebagai si operator. Maka yang kita kembangkan adalah dengan menggunakan dengan kaidah ekonomi itu mengatur Pak posisi orang itu ketika menangkap. Jadi untuk menangkap itu tidak hanya kami arahkan dari posisi depan, tapi nanti ketika sudah sampai tangkapan yang ke-10 maka dia harus berganti posisi dari arah dia sebelah kanan. Jadi ambil kuda-kudanya itu ambil kuda-kuda kaki kanan. Nanti setelah 10 kali lagi nanti dibalik kuda-kuda kaki kiri. Nanti kalau sudah kaki kiri nanti balik lagi pada posisi depan. Nah hal-hal seperti itu fungsinya apa? Untuk menyeimbangkan Pak, menyeimbangkan posisi orang supaya tidak terpapar pada satu bagian titik manusia. Jadi meningkatkan produktivitas itu tidak harus dengan menggunakan sebuah alat, tapi juga dengan intervensi sederhana seperti tadi itu Pak. Jadi membuat mekanisme kerja. Jadi 10 kali tangkapan itu posisi kayak kiper melihat posisi depan, kuda-kuda kaki 2 kaki begitu ya. Kemudian 10 berikutnya dengan kuda-kuda kaki kanan menangkap dari sebelah kanan, maupun nanti setelah 10 kali maka geser dengan kuda-kuda kaki kiri, jadi menangkap dari sebelah kiri, terus berulang. Nah ini bisa kita lakukan Pak. Jadi mengaplikasikannya dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja itu tidak harus dengan alat, tapi bisa memodifikasi cara bekerja. Kira-kira begitu Pak. Kemudian berikutnya adalah ya, diharapkan setelah selesai mata kuliah ini ya, maka nanti dapat mengaplikasikan dan mengkaitkan hasil pemahaman materi studi ini untuk kegiatan penelitian maupun pengembangan ya, dalam rangka meningkatkan kinerja manusia, organisasi dan industri. Jadi diharapkan bisa mengaplikasikan ya, tidak hanya dalam hal yang pekerjaan sehari-hari, tapi juga pada organisasi maupun industri yang real industri. Jadi mata kuliah kita ini
ya, selain bisa diaplikasikan di kita sehari-hari, ya, juga diharapkan bisa diaplikasikan dalam ranah yang lebih luas, yaitu organisasi maupun industri yang lebih besar, ya. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Tadi kan sudah ada contoh tuh di industri. Dalam kehidupan sehari-hari adalah begini, Pak. Bapak tentu punya galon air mineral kan di rumah, ya. Galon air mineral itu kalau kita kalau kita ukur, timbang masanya kan berat ya. Mungkin itu sekitar 23, 25 adalah. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita memindahkan dari posisi galon di bawah menjadi posisi di atas? Cara yang paling ergonomis itu bagaimana cara mengangkatnya? Apakah dengan cara kita dari posisi membungkuk ataukah dengan cara dari posisi jongkok? Maka itu bisa kita hitung sebetulnya beban ototnya. Nah, ini prinsip dasar dari ergonomi nanti akan kita pelajari ketika kita masuk ke chapter biomechanics. Untuk mengangkat itu ternyata metodenya adalah tidak boleh dari membungkuk, tapi harus jongkok. Kenapa? Karena kalau kita hitung ternyata bebannya justru lebih rendah ketika kita starting point-nya dari jongkok. Nah, ini kan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begitu. Ya. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah tadi mengendarai mobil, ya. Ya. Maka kita katakanlah dalam waktu 2 jam butuh rehat sejenak. Ya. Butuh rehat sejenak, butuh peregangan kan gitu kan. Maka kita pada perjalanan jauh kita mungkin bisa mampir ke rest area ya, ke rest area sekaligus mengisi bahan bakar dan seterusnya. Nah, peregangannya apa? Nah, ada peregangannya itu peregangan tangan, peregangan kaki dan lain sebagainya. Nah, itu kan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti juga kita tentunya perlu mengaplikasikan pada kasus yang lebih luas lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, contoh kalau kasusnya lebih luas lagi itu gimana? Ya, contohnya adalah ya, ini apa? Pengaturan, Pak. Pengaturan shift kerja. Ya, pengaturan shift kerja. Ya, kita bicara tentang COVID-19 ya. Tahun kemarin kami dapat research grant sama kolega kami, 2 profesor dari Australia, ya, dari Monash University. Ya, Profesor David sama Profesor Ruhul Sarkar dari orang India, ya, untuk melakukan research tentang COVID di lingkungan rumah sakit. Nah, kami mewawancarai, Pak, beberapa pimpinan rumah sakit, ada dari level manajer maupun direksi. Kemudian kami wawancara juga dokter yang di garda terdepan, juga kami wawancara kepada perawat ya maupun para epidemiolog ya. Kita wawancara satu persatu. Wawancaranya online ya. Kami bagi-bagi tugas ya. Waktu itu saya wawancara ke perawat, kemudian ada juga ke dokter ya. Ada yang kebagian waktu itu ke manajerial rumah sakit ya. Ada yang ke epidemiolog dan macam-macam. Nah, singkat kata kami dapat fenomena begini, Pak. Salah satu hal yang membuat cukup banyak nakes yang terjangkit atau terpapar COVID-19 itu ya karena sumbernya dari kelelahan bekerja. Karena tenaga kesehatan kita itu kan jumlahnya nggak banyak, kemudian jumlah pasien itu kan dari waktu ke waktu itu seolah nggak ada surutnya, tapi justru malah bertambah. Ini yang membuat nakes itu, dokter dan lain sebagainya itu harus bekerja ekstra. Dari yang semula mungkin shift-nya itu adalah 8 jam, maka menjadi 10 hingga 12 jam. Di samping jumlahnya terbatas, ya, dan juga penggunaan APD itu kan barang yang mahal, sehingga harapannya itu efisien. Dipakai 1 kali itu bisa dalam waktu yang cukup lama, 12 jam. Gitu ya. Nah, rupanya para dokter maupun nakes itu banyak terpapar itu bukan karena lingkungannya kerja yang nggak baik. Lingkungan kerjanya baik karena di sana itu sudah dilengkapi dengan ion negatif itu ya untuk fasilitas kita cukup bagus ya di rumah sakit, di lab itu kan ada ion negatif sehingga
menghambat persebaran virus di ruangan gitu. Nah, itu sudah cukup bagus, tapi masih banyak terpapar karena ternyata virus itu masuk ketika para nakes itu berada pada titik kelelahan yang cukup tinggi, ya, titik kelelahannya, fatigue yang cukup tinggi. Nah, fatigue itu merupakan salah satu hal yang kita pelajari dalam ergonomics, di mana manusia itu punya level kelelahan itu yang ketika dia bekerja itu harus direlaksasi dengan adanya istirahat, baik istirahat untuk refreshing maupun untuk tidur begitu ya. Nah, ini adalah satu contoh untuk aplikasi yang rupanya hasil evaluasi kami ya, dengan mengumpulkan berbagai macam dokter, macam pimpinan rumah sakit ya, dan lain sebagainya, itu kita mendapatkan fenomena itu, salah satunya penyebab tingginya para dokter maupun perawat itu yang terpapar COVID. Nah, hal terkait dengan pengaturan shift kerja, bagaimana supaya fatigue-nya itu tidak bertumpuk, maka itu ada di dalam pembahasan kita, interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya, ada dalam konteks ekonomi. Ya, pengaturan shift itu ada di sini. Jadi itu adalah satu contoh aplikasi yang ya karena kondisi darurat, kondisi tertentu, sehingga hal-hal itu ya seolah terabaikan. Padahal sesungguhnya ya itu menjadi penting ya. Nah, di partner kami university di Australia ya, di Monash ya di sana relatif lebih baik penanganannya, sehingga masih mampu bisa mengendalikan durasi kerja, shift kerja para nakes maupun dokter itu dalam ritme yang relatif stabil ya, di angka ambang batasnya kelelahan tersebut. Nah, ini satu hal yang dari hasil komparasi itu ya, karena hal-hal seperti kelangkaan dari tenaga medisnya, kemudian perbatasan untuk menyiapkan APD dan sebagainya, kita kita perlu menata kembali ya. Kira-kira itu terkait dengan tujuan internasional. Mungkin ada pertanyaan dari awak sekalian. Izin Bapak dosen. Izin Bapak dosen. Kapten Febri izin bertanya, izin. Silakan Pak, enggak sih, maaf Pak, ada Pak tukang yang lagi benerin rumahnya. Siap. Silakan Pak. Siap, izin Bapak terkait dengan mungkin inovasi yang selama ini pernah Bapak temukan, Jin. Selama Bapak mengampu di ITS ini, Jin, apakah sudah pernah ada ini, Jin, inovasi terkait yang penemuan yang rencana diterapkan di kapal perang atau KRI? Karena kendalanya hampir sama, Jin, untuk seperti mengatasi kelelahan atau mengantuk itu juga kami temukan pada waktu mengawaki kapal juga seperti itu. Oke, bisa pakai. Ya, secara spesifik yang jadi sebuah produk belum ada Pak.
belum ada yang diaplikasikan ke sana gitu ya, yang dari tim kami ya. Tapi kalau yang dulu pernah kita buat dengan berkolaborasi dengan pada saat mahasiswa mengerjakan tugas akhir Pak dari SCTL itu, sehingga saya ada beberapa produk yang dikembangkan, yang dibuat, tapi tidak spesifik ke arah ini Pak, mengatasi kelelahan, tidak spesifik mengatasi kelelahan. Ya. Siap. Mungkin kalau Bapak ada sebuah kebutuhan bisa disampaikan Pak. Kami tertarik untuk melakukan riset di situ. Dulu kami pernah Pak 2018 kami masuk 5 besar terbaik. Waktu itu diselenggarakan oleh ini Pak, perusahaan di Prancis Pak, Airbus ya. Waktu itu penyelenggaranya Airbus ya. Ceritanya agak panjang. Diambil internasional itu diambil 50 besar karena dia punya 10 kategori. Nah kami masuk 5 besar kategori. Waktu itu adalah pengembangan teknologi untuk support devices Pak. Ya jadi menggunakan teknologi yang Airbus punya untuk kebutuhan kebutuhan di kapal waktu itu. Ceritanya begitu Pak. Nah ini mungkin sekitar cerita ya singkat 2018. Waktu itu kami masuk 5 besar dan kami nggak berhasil kompetisi di sana Pak, karena waktu saringan itu yang diundang ke sana itu hanya juara 1 di masing-masing kategori. Dan kami nggak diumumkan, memang kita di juara berapa itu nggak diumumkan, hanya 5 besar aja. Yang juara 1 yang langsung dipanggil yang diundang, di-invite ke Prancis. Waktu itu kami wakili Indonesia. Teknologinya begini Pak. Airbus itu kan punya teknologi drone ya. Nah kami mengembangkan drone itu untuk kebutuhan kebutuhan memarkirkan kapal ya Pak. Kapal itu kan kalau sandar itu kan lama Pak ya. Karena kan ada haluan kiri, haluan kanan, lambung, depan, belakang itu kan prosesnya kan lama. Bahkan ada kan butuh pakai takbut juga ya. Untuk narik, untuk dorong gitu ya kan, nggak kayak mobil. Kalau mobil atau motor saya gampang ya. Motor atau sepeda kan ya kita tinggal tarik aja sudah parkir gitu kan. Sudah nggak sampai 1 menit langsung ngepot aja bisa. Kalau kapal kan nggak bisa ya. Kapal lebih lama daripada pesawat ya. Nah, kami kembangkan drone itu, cuman waktu itu belum prototipe, tapi kami buat dalam bentuk 3D, ada 3D-nya, ada simulasinya. Jadi drone itu memudahkan syah bandar ya Pak ya, yang di mana di ATC-nya itu ya, itu syah bandar Pak namanya ya kalau nggak salah ya. Syah bandar. Nah, yang nanti panduan ya. Jadi dia yang memandu itu nanti dibantu dengan kamera-kamera yang ada di dalam drone itu. Jadi drone itu dilengkapi dengan kamera, nanti dia ngirim gambar, kemudian ngirim koordinat, kemudian ngirim informasi kira-kira si kapal ini butuh dorongan dari sisi mana untuk bisa masuk dengan mudah. Jadi mengefisienkan proses sandarnya ya. Ya, kalau nggak salah sandar kapal itu butuh waktu 1 jam Pak ya, hampir 1 jam ya Pak. Gantung banyak faktor Pak. Gantung kesiapan dermaga, cuaca, arus, tidak bisa dipastikan seperti itu sih. Ya, kan intinya kan lama ya. Nah, harapannya dengan alat itu mempermudah lah mengetahui kondisi arah angin dan lain sebagainya. Ya, cuman memang waktu itu belum prototipe Pak, karena kompetisinya waktu itu adalah kompetisi simulasi idea. Jadi kita bikin 3D-nya, kita bikin simulasinya, kayak kita bikin videonya ya, kita bikin logika hitung-hitungannya ya itu. Tapi belum prototipe. Ya itu membantu lah, mempermudah kerjanya supaya nggak terlalu fatigue sekali ya. Nggak terlalu fatigue sekali sih, syah bandar maupun nakodanya. Nah mungkin kalau Bapak punya kebutuhan, ada idea gitu, bisa kita diskusikan Pak, karena ini ada satu hal yang cukup dibutuhkan gitu ya di teman-teman kedinasan TNI gitu ya.
Ya, dulu yang pernah dibuat oleh mahasiswa TA Pak, STAL itu adalah ini Pak, ngirim Pak, ngirim berita Pak. Ngirim berita kan pakai sandi Pak ya. Ya, Morse. Morse itu kan kadang-kala ngirim sandi itu kan Morse kan hurufnya misalnya gini. Kata yang mau dikirim adalah kata selamat lah misalnya, selamat gitu ya. Kan huruf S itu ada kodenya sendiri, E itu ada kodenya sendiri, L ada kodenya sendiri gitu ya. Nah itu kan cukup sulit ya kalau misalnya kognitif load dari petugas itu kan cukup sulit ya. S itu apa? Panjang, pendek, pendek, panjang gitu kan. Kemudian nanti huruf berikutnya pendek, 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 panjang gitu kan. Nah ini kan kalau katanya itu hurufnya semakin banyak kan semakin berat ya, baik bagi si pengirim berita maupun penerima berita ya. Maka waktu itu dikembangkan Pak Teddy kalau nggak salah itu yang generasi kedua Pak. Generasi pertamanya ini saya lupa karena sudah agak lama banget yang generasi pertamanya. Jadi namanya kalau nggak salah Inavis Pak. Jadi memudahkan lah supaya si ini nggak terlalu fatigue-nya nggak terlalu beban kognitifnya nggak terlalu tinggi. Jadi buat alat ya, jadi ada kayak senternya gitu ya besar. Kemudian ada kayak bahasa pemrogramannya. Jadi kita itu nggak perlu masukkan sandi Pak. Kita masukkan tulisan aja. Selamat gitu ya. Nanti si Arduino itu akan menerjemahkan untuk menjadi ini Pak. Kedap-kedipnya si lampu tadi itu untuk mengirimkan sinyalnya. Begitu juga nanti si receiver juga akan melihat itu diterjemahkan langsung di encoding jadi tulisan Pak. Nah ini contoh yang pernah dibuat sama teman-teman bapak dari TNI ya untuk ya tugas akhirnya kira-kira gitu Pak. Nah itu ya ada lagi juga dulu sudah lama Pak 2008an 2009 gitu ya kembangkan untuk ini kalau kapal sandar itu kan ada kayak buang ini ya sauh ya apa itu limbah buang tali ya. Iya tali itu ya supaya nanti bisa ditarik gitu kan sama si yang di dermaga gitu ya yang di darat ya kan. Nah itu kan kalau nggak salah buangnya itu kan manual tuh. Nah waktu itu mengembangkan sebuah alat ya ada 2 generasi waktu yang dibuat. Alatnya masih ada di STAL. Jadi berupa kayak senapan begitu ya. Anggaplah senapan itu kalau Bapak bayangkan tuh kayak senapan yang kayak ada panahnya itu loh Pak. Ya senapan panah itu loh. Ya ada pelatuknya terus ada pelontarnya ya. Nah pelontarnya itu nanti dia itu dari Pegas Pak. Nah itu bisa lebih lebih terarah ya karena kan angin itu kan cukup kencang ya kalau di wilayah dermaga begitu. Kemudian juga membidikkannya itu lebih mudah. Jadi harapannya satu kali dilesatkan ya si tali tadi itu sudah bisa langsung sampai ke tempat yang dituju sehingga petugas yang di darat itu bisa langsung menarik dan lain sebagainya. Nah itu pernah dibuat juga. Nah itu kan mempermudah proses supaya orang itu enggak terlalu lelah ya kan. Mutar pakai tangan begitu ya, mutar gini pakai tangan itu kan juga butuh kekuatan yang besar ketika anginnya itu kencang. Nah ini kan membuat si operator itu kan juga cukup lelah. Apalagi kalau itu gagal harus diulang lagi ya. Nah itu yang pernah dikembangkan kira-kira gitu Pak. Kira-kira banyak yang hal yang bisa dibuat ya di lingkungan kapal ya.
Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, atau mungkin ada yang terbayang sebuah persoalan ya di kapal gitu ya, yang mungkin ingin tanya kira-kira pendekatan ekonominya yang mungkin itu apa. Kita coba diskusi dulu lah ya di pertemuan pertama ini untuk bisa memberikan gambaran kira-kira cakupannya kayak apa. Izin Pak, izin bertanya. Silakan Pak. Izin Kapten William, izin bertanya. Ini tadi Ya, dijelaskan oleh Bapak dosen mengenai pengertian ergonomi adalah suatu kesinkronan harmonisasi antara manusia dan mesin, di mana untuk mempermudah manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja atau lingkungan sekitar. Yang kami tangkap seperti itu. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana menganalisa untuk situasi lingkungan itu nyaman dan baik bagi manusianya, karena biasanya manusia itu tiap subjeknya berbeda Pak. Maksudnya manusia yang satu dan manusia yang lain mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap tingkat kesulitan yang dialami di lingkungan kerjanya. Terima kasih. Oke. Jadi memang manusia ini unik ya. Kita nanti akan belajar di satu chapter itu bahwa kita punya variasi antar satu orang dengan orang lain, punya perbedaan. Lalu pertanyaannya bagaimana mengharmonisasi gitu ya, mengharmonisasi interaksi tadinya. Nah, maka untuk mengharmonisasi itu kita nanti akan belajar salah satunya adalah prinsip persentil, bahwa kita itu ingin memenuhi seluruh aspek enase pada seluruh mayoritas manusia itu tidak bisa. Tapi kita hanya bisa mencapai titik majority gitu ya, mayoritas gitu ya. Tidak bisa 100%, tapi kita hanya bisa pada titik majority atau mayoritasnya. Nah, ini yang kita tempuh. Nanti kita akan punya cara ya untuk menjustifikasi katakanlah orang menggunakan sebuah kursi itu ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman karena mungkin tingginya berbeda, lebar bahunya berbeda ya, besar pantatnya nggak sama, panjang kakinya nggak sama, sehingga kita akan menggunakan pendekatan persentil. Pendekatan persentil itu dari statistik Pak, untuk menentukan kira-kira kalau kita berharap bisa memenuhi 90% orang ya, maka kira-kira desainnya itu ukurannya berapa sih kursi yang nyaman bagi 90% orang itu. Nah, karena memang kita tidak bisa memenuhi 100%. Prinsip dasarnya begitu memang. Tetapi kita di sini berupaya untuk mengharmonisasi itu sampai ya titik optimumnya di mana. Intinya begitu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutkan Pak ya. Izin Bapak, Kapten Febri izin bertanya sekali lagi izin. Silakan Pak. Siap. Izin Bapak terkait dengan yang barusan ditanyakan Kapten William izin, di mana ergonomi adalah harus mencapai poin-poin enase tadi izin. Ya. Nah, itu kan yang pertama yang harus dicapai baik dari segi manusia maupun dengan mesinnya. Ya, apabila untuk enase dicapai dari segi humannya atau pengawaknya, tapi tidak tercapai untuk jadi begini ya, kita untuk manusia mungkin merasa nyaman tapi akan mengorbankan kekuatan atau kemampuan dari mesin tersebut. Ya, apakah bisa dibilang itu tetap bisa dijalankan atau tidak begitu? Oke. Jadi begini Pak, prinsip dari ergonomi ini adalah kita fokus utamanya itu adalah manusianya, gitu ya. Sehingga kita itu memandang manusia ini sebagai aset yang harus kita proteksi. Ya, aset yang harus kita lindungi, dan aset yang nantinya itu
akan berkembang manusia itu. Ya, ketika menghadapi satu seolah kontradiksi seperti yang Bapak sampaikan tadi, di mana ketika kita memperhatikan aspek keterbatasan atau kelemahan manusia, kemudian kita modifikasi sebuah alat, maka alat itu akan mengalami sebuah istilahnya ya, penurunan gitu ya, penurunan atau kemudian daya tahan atau apa ya. Maka itu adalah suatu hal yang bisa diterima, Pak. Itu adalah suatu hal yang sangat bisa diterima. Kenapa demikian? Karena alat itu adalah sebuah objek. Alat yang kita modifikasi itu adalah sebuah objek yang ketika itu rusak, ya itu bisa kita perbaiki. Tetapi kalau manusia, maka manusia ini rusak, kita akan kehilangan berapa besar nilai SDM kita. Ketika manusia ini sakit, ketika manusia ini mati karena kecelakaan kerja dan lain sebagainya ya, karena misalnya tadi fatigue-nya itu dilanggar begitu ya, kenyamanannya dilanggar, kemudian ada kecelakaan dan orang ini mati, maka investasi di sini jauh lebih besar, Pak. Ya, karena manusia itu satu entitas yang nggak bisa disepelekan gitu ya. Jadi kita memandangnya di situ, Pak. Human factors itu akan menempatkan kembali ya manusia itu pada makom yang sebenarnya. Artinya ya dia menjadi sebuah sentral yang harus kita jaga, harus kita proteksi. Karena mudahnya begini, Pak. Kasarnya gini ya. Alat itu rusak, manusia bisa membuat lagi, bisa membuat alat yang lebih canggih lagi, atau mungkin bisa menggantikan dengan yang baru gitu ya. Tetapi kalau manusia ini yang rusak atau manusia yang mati, pertanyaannya adalah bisakah mesin itu mengembalikan manusia yang mati tadi? Kan tidak bisa. Maka kita central of interest-nya kita kepada manusia, kemudian teknologi ini yang akan kita sesuaikan dengan keterbatasan manusia tersebut. Sehingga dalam prinsip ergonomi itu kita kenal fitting the task to the man. Ya, kita menempatkan, ya, kita menyesuaikan tasnya. Tas itu adalah pekerjaannya, bisa berupa elemen tugasnya, bisa merupakan mesinnya, bisa merupakan peralatannya. Itu yang kita fittingkan, kita sesuaikan dengan keterbatasan manusia tadi. Kira-kira begitu, Pak, jawabannya. Ya. Berarti lebih diutamakan ke faktor manusianya begitu, Bapak? Iya, betul, Pak. Iya. Ya. Saya kira itu adalah satu hal satu hal manusiawi, hajat hidup dasar manusia gitu ya, di mana kita memang dalam bekerja itu ya kita mencari keselamatan, kita mencari kenyamanan kan begitu ya. Nah, ini dia ya. Dan memang seolah kadang-kadang manusia itu cenderung abai terhadap hal-hal seperti itu karena merasa merasa aku nggak fatigue, kita nggak terganggu, kita merasa nyaman, padahal itu nggak nyaman. Nah itu dia yang manusia kan uniknya di situ, Pak ya. Nah tapi secara prinsip ya kita perlu jaga itu karena tentu saja manusia ini kan diciptakan ya untuk untuk menjadi ini ya, dalam bahasa ini kan jadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi agent of change kan sebenarnya kan begitu kan ya. Kalau ini menjadi agent of change tapi dia tidak memperhatikan aspek keselamatan dalam bekerja, itu menjadi aneh kan gitu ya, menjadi suatu kontradiksi akhirnya. Oke, saya lanjutkan, Pak ya. Siap. Oke, di sini kita akan lihat pokok bahasan kita adalah nanti ergonomi manusia sebagai komponen dalam sistem kerja. Nanti kita akan melihat bahwa manusia itu sebagai komponen dalam sistem kerja. Sistem kerja itu nanti isinya banyak, Pak. Yang utama ada manusianya. Nanti di sana tuh ada mesin, ya, ada fasilitas kerja. Fasilitas kerja itu kayak bangunan, gedung, ya, sarana bekerja, peralatan. Ya, beda dengan mesin. Kalau mesin itu ya suatu alat produksi yang utama untuk menghasilkan sebuah produk kita. Mesin produksi di pabrik semen itu yang utama adalah ya gilen.
ya, kiln, kemudian nanti butuh stove, ya, kemudian nanti butuh burner, ya, dan lain sebagainya. Itu yang utama. Nanti ada fasilitas kerja, misalnya seperti sarana office, gitu ya. Kemudian courtyard, tempat untuk menyimpan batu bara, ya. Kemudian untuk nanti warehouse, gudang, dan sebagainya. Itu fasilitas kerja. Jadi nanti dalam sebuah sistem kerja itu manusia sebagai satu komponen, di samping tadi mesin, fasilitas kerja. Nanti dalam sebuah sistem kerja itu juga ada lingkungan fisik pekerjaan. Apakah lingkungan fisik pekerjaan kita itu cukup panas? Apakah lingkungan fisik pekerjaan kita itu banyak noise-nya? Ada banyak getaran yang terjadi di sana dan lain sebagainya, maka itu adalah sebuah elemen dalam sistem kerja yang lain di samping manusia tadi. Kalau kita sekarang bekerja, maka nuansa lingkungan kerja kita tidak hanya dipengaruhi oleh katakanlah bisingan, getaran, tapi juga ada paparan, potensi paparan lingkungan kerja kita, yaitu ya hazard biologik, ya, yaitu adalah COVID. COVID itu kan biologik hazard, ya, sumber bahaya biologis gitu kan. Nah, ini adalah lingkungan kerja kita. Ya, maka sebetulnya kalau kita lihat bagaimana ketika kita bekerja itu harus melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, maka sesungguhnya itu juga sangat dekat hubungannya dengan prinsip-prinsip ergonomi, di mana manusia ketika kita bekerja itu ada komponen manusia di sana dan juga ada komponen lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja kita saat ini banyak potensi virus itu yang dengan mudahnya menyebar. Ya, maka kita menggunakan masker, kita merancang masker yang nyaman untuk kita, ya, misalnya memudahkan kita mencuci misalnya, ya, kemudian cukup fashionable, ya, tapi juga tidak menghilangkan kemampuan untuk menyerap menghalau virus. Nah, maka ini kan prinsip ergonomi juga yang perlu kita aplikasikan, ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah ergonomi dan perancangan sistem kerja di industri. Sini kita mengenal berbagai peran manusia sebagai komponen sistem kerja manusia, mesin, dan lingkungan fisik kerjanya. Ya, kelebihan manusia dibandingkan dengan mesin dan pengaruh lingkungan fisik kerja yang ini kita pelajari di sini. Implementasi ergonomi dalam perencanaan sistem kerja dan mengeliminasi kasus human error. Nah, dalam perancangan sistem kerja di industri itu kita seringkali mengenal, ya, istilah human error. Human error itu apa sih? Kalau kita lihat dari namanya itu, ya, bukan manusianya yang error, bukan manusianya yang rusak, atau manusianya yang error atau gila, begitu bukan. Tetapi human error itu adalah satu kondisi di mana manusia itu melakukan satu kesalahan, ya, kesalahan yang seharusnya itu bisa dihindari. Ya. Ya, misalnya begini, kita di lampu merah itu sudah kuning. Mestinya kalau kuning kita itu kan memerankan, tapi kita justru menekan, menginjak gas, ya. Maka itu human error. Ya, kira-kira begitu. Nah, berikutnya yang ketiga, ergonomi perancangan tata kerja dan pengukurannya. Pertimbangan ergonomis dalam perancangan metode kerja, prinsip ekonomi gerakan, pengukuran energy cost of work, ya, pengaturan schedule istirahat, shift kerja tadi yang saya bilang, itu masuk dalam kategori ergonomi perancangan tata cara kerja dan pengukurannya. Nanti kita belajar Pak energy cost of work, ya, dengan cara metode kerja tertentu kira-kira besar mana energinya yang kita keluarkan. Misal kalau tadi saya kasih ilustrasi itu, ya, di perusahaan semen itu untuk menangkap sebuah semen gitu, ya, kira-kira energy cost of work-nya itu lebih besar mana ketika orang itu hanya berada dalam satu posisi saja atau dibandingkan dengan berganti-ganti posisi, besar mana energy cost of work-nya. Cost of work itu nanti kita hitung dengan cara apa? Dengan cara mengukur berapa konsumsi O2 yang kita butuhkan untuk melakukan satu aktivitas tertentu. Contoh tuh begini, Pak, ya, kita mengangkat misalnya sebuah kotak
amunisi misalnya, itu anggaplah isinya itu 100 kilo misalnya masanya. Kalau kita angkat sendiri, maka kita akan cenderung mengeluarkan power yang lebih besar, cenderung cepat lelah, gitu kan ya. Kemudian kalau kita angkat berdua, maka cenderung lebih ringan kan, gitu kan. Apalagi kalau kita nyuruh orang, cenderung nggak capek, karena kan kita nyuruh orang ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita angkat sendiri, mungkin ketika kita angkat sendiri, kita mudah lelah, detak jantung kita tuh menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kita angkat berdua. Maka kita lihat detak jantung kita jika kita angkat berdua itu lebih rendah. Maka ini kita bisa akan lihat ini Pak, menghitung energi cost of work-nya. Kok bisa? Ini hubungannya. Ketika orang bekerja, tentu butuh ada pembakaran kan dalam tubuh, ya, untuk menghasilkan energi, output berupa tenaga untuk mengangkat benda. Ya. Nah, yang energi itu dihasilkan dari apa? Dari makanan yang ada dalam tubuh kita yang kita makan dibakar. Ya. Nah, tentu dibakar itu dengan apa? Dengan O2 kan? Bakar dengan O2 yang kita hirup. Nah, untuk mengalirkan O2 dalam tubuh kita ini butuh apa? Pompa kan dari jantung itu. Maka kita mengukur berapa detak jantung itu menjadi salah satu indikator bahwa kita itu membutuhkan energi yang lebih besar. Semakin besar detak jantung kita, ya, heart rate kita semakin tinggi, maka sebetulnya kita di sana terjadi pembakaran yang lebih tinggi. Maka konotasinya adalah kita akan mengeluarkan energi yang lebih besar. Ketika kita mengangkat benda tadi kotak peluru sendirian, maka kita mengangkat energi lebih besar. Ya, berarti O2-nya lebih besar. Nah, kita nanti menghitung energi cost of work itu dengan cara menghitung berapa O2 yang kita hirup. Caranya gimana? Diukur detak jantungnya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi ketika kita mengangkat dengan berdua lebih rendah. Kenapa? Karena pembakaran dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi pengangkatan itu lebih sedikit. Nah, ini kita bisa buktikan dengan energi cost of work. Ini jadwalnya. Oh ya, oke, baik Pak. Yang bisa Bapak gunakan ya, ada beberapa yang bahasa Inggris ya, mayoritas bahasa Inggris ya. Nah, ini ada yang juga ya, itu rasanya ada. Memahami prinsip-prinsip ekonomi dalam perubahan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disimpan untuk ditanyakan di pekan depan ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Ini sudah memberikan report ke Bapak. Pelaksanaan sudah sudah dilaksanakan. Sudah kami laporkan ke Kaprodi. Oke, sudah. Biasanya didokumentasikan ya, foto ya. Siap. Oke, kalau sampai ketemu lagi insya Allah pekan yang akan datang ya. Semoga kita bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.